Yogyakarta adalah surga bagi para penantang adrenalin. Kali ini, saya akan bertualang di air terjun tertinggi di Yogyakarta. Udah. Apa? Barusan tali lintasannya sudah dilempar ke bawah. Sebentar lagi kita bersiap-siap untuk rappelling. Curug Sidoarjo terlihat gagah, dihimpit tebing batu raksasa yang menjulang. Barusan Mas Febri udah turun untuk ngecek keamanan talinya. Sekaligus nanti Mas Febri juga akan menjadi belayer ketika saya rappelling ke bawah. Muka nggak bisa dibohongin ya. Takut tetap takut. Sekarang kita mau rappelling di ketinggian 70 meter. Ini salah satu air terjun tertinggi di Yogyakarta. Dalam kegiatan panjat tebing, belayer bertugas untuk memantau dan mengamankan pemanjat. Santai. Ya, sip. Aduh, Mas. Dari ketinggian 70 meter, ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, Feb. Tangan kanan jangan terlalu dekat sama ATC ya. Ya. Rappelling memanfaatkan tali karmantel sebagai jalur lintasan. Ketika menuruni tebing, saya memanfaatkan berat badan dan gaya tolak kaki sebagai pendorongnya. Ini aku lagi berhenti ya. Jujur takut. Jadi pelan-pelan ngumpulin nyawa dulu. Dengan sudut kemiringan 90 derajat, tebing batu cadas ini berhasil membuat otot kaki saya menegang. Wow, pegal. Di tengah-tengah perjalanan kaki yang kanan nih rasanya kram, jadi kita istirahat dulu sebentar. Pada musim kemarau, debit sungai berkurang sehingga air terjun mengecil. Tersisa tebing batu tinggi dengan kolam air yang menggenang di bawahnya. Ini saya sudah hampir sampai mungkin sekitar 10 meter lagi ke bawah sampai. Nggak kebayang kalau pas airnya ini deras, pasti ini muka saya nggak cuma segini nih percikan air ya, justru lebih heboh lagi, lebih parah lagi, airnya lebih banyak pastinya. Ini tapi segini udah seger ya. Terus Pak Murin ada. Nah. Akhirnya sampai juga di bawah. Akhirnya nih, pas sampai bawah, lihat airnya segini. Lumayan tinggi juga airnya. Ini benar-benar pengalaman pertama saya rappelling dari ketinggian 75 meter dan termasuk air terjun tertinggi yang ada di Jogja. Selain menyajikan pemandangan indah, tempat ini banyak ditumbuhi tanaman kaya manfaat. Halo Bu. Ya Mbak. Wah, pas banget. Di sini ada talas yang bisa kita manfaatkan. Iya Saya Mbak. mau bantuin Ibu nih ngambil Boleh. batang talas atau lempong. Lompong. Lompong ya Bu. Oke, lompong ya. Lompong. Lompong atau batang talas biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Meski terdapat beberapa jenis lompong yang tidak layak konsumsi karena bergetah gatal. Wah, nyaris Bu.
Tanaman talas dengan batang layak konsumsi biasanya ditandai dengan ukuran umbi lebih kecil dari biasanya. Batang talas muda lebih banyak dipilih karena memiliki tekstur yang empuk dan tidak pahit. Bu, kita bersihin dulu daun-daunnya, Bu. Iya, Mbak. Taruh, Bu. Selain lompong nih, saya juga menemukan kalau di sini sering disebut juga cuka. Nah, ini kayak gini bentuknya, hijau-hijau seperti ini. Bernama latin Solanum nigrum, sayuran ini masih satu kerabat dengan terong. Ini udah terkumpul, abis ini mau kita masak. Ayo, Bu. Batang lompong memiliki tekstur yang lunak dan memiliki kulit yang halus di bagian luarnya. Sama seperti pada daun, bagian lompong bersifat tahan air. Agar bumbu meresap, kulit batang lompong harus dikupas. Cara ini sekaligus menghilangkan getah penyebab gatal. Menu sayur bening kami pilih karena praktis dengan sedikit campuran bumbu. Oke, udah semua, Bu. Berarti tinggal bumbunya. Ini sekarang kita masaknya di dalam bambu. Biar nanti aromanya tuh lebih istimewa. Jangan lompong selanjutnya dimasak dengan cara membakar bagian luar bambu. Tak lupa, kami menambahkan udang kecil atau rebon sebagai penambah aroma gurih. Aromanya udah berasa banget, ya nggak, Bu? Iya. Jadi makin gak sabar kan? Lapar ya. Batang lompong punya tekstur yang sangat lembut. Kudapan sederhana ini bisa menjadi salah satu solusi masalah pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi. Pedes nggak, Bu? Coba lihat aku. Pedes ya, Bu ya? Pedes, Bu ya. Enak, jadi lompongnya ini rasanya beneran enak karena dia menyerap semua bumbu yang tadi udah dimasukkan. Ini bisa jadi obat, Bu. Obat lapar namanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gunung Kidul terkenal dengan makanan ekstrimnya. Cara mencarinya juga bikin deg-degan nih. Maklum, karena ini pantai selatan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yang jadi buruan saya hari ini adalah Pacific Mole Crab, atau masyarakat Gunung Kidul mengenalnya dengan YouTube. Jadi cara mencarinya itu menggunakan ini dia, sorok. Tinggal kita dorong seperti ini. Nanti kalau menemukan ada sedikit gelembung baru kita gali. Banyak juga yang menyebutnya dengan nama undur-undur. Istilah ini disematkan karena kebiasaannya yang berjalan mundur saat menggali sarang. Ada. Ini dia. Wah. Dapat kecil. Wah. Jadi kenapa dia ketika kita mulai kerup pasirnya, dia semakin berjalan masuk ke dalam itu sebagai perlindungan diri. Seneng banget dapat walaupun kecil. Mole crab menggali pasir ke arah belakang menggunakan bagian belakang tubuhnya. Mereka mengaduk pasir basah dengan ekor sehingga memudahkan mereka bergerak. Capek juga ternyata. Kondisi pasir padat seperti ini sangat menguntungkan bagi undur-undur.
karena butir pasir yang saling menempel membuat pertahanannya semakin kuat. Dari Pak! Belum kelihatan. Mencari undur-undur itu emang harus jeli. Kita harus pakai perasaan nyarinya. Dilihat, kalau tiba-tiba ada lubang kecil-kecil lah, itu berarti ada undur-undur ya. Harus kita gali-gali terus. Ayo cari lagi Pak, jangan menyerah. Selama hidupnya, hewan ini mempunyai perilaku yang khas. Pada saat ombak datang, undur-undur akan keluar sarang. Selanjutnya, mereka akan masuk kembali pada saat ombak surut. Seluruh wilayah pantai ini menjadi rumah terbaik bagi undur-undur. Mereka hanya tinggal di zona swash, yaitu daerah yang terbentang oleh garis batas tertinggi naiknya gelombang dan batas terendah turunnya gelombang. Salah satu tantangannya itu adalah ombak yang besar. Mana Pak? Mana? Ya giliran mau dapet, kita terserang ombak. Pergi lagi dong dia. Undur-undur akan selalu hidup di antara gulungan ombak sebagai tempat terbaik mendapatkan plankton sumber makanannya. Sayangnya, pada habitat ini mereka harus bersaing dengan biota lain. Itu kerang lagi sih dapetnya. Terkecoh. Ternyata nggak cuma undur-undur, ada kerang juga. Meskipun harus berebut makanan, hewan ini dilengkapi dengan carapax dan 2 antena yang berfungsi untuk menangkap makanan. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Ini jantan apa betina? Jantan. Ini jantan ya. Nah kalau betina itu kelihatan dari, biasanya dia ada telur dan antenanya ini loh. Antena kalau yang jantan antenanya berapa? Lebih pendek. Dari beberapa jenis undur-undur laut, ada satu yang menjadi primadona. Tak jarang, undur-undur jenis ini diburu karena memiliki nilai ekonomi. Ah ini nih. Aduh geli banget lagi. Nomor 1 undur-undur. Mas tapi ini nggak ada cangkangnya ya? Yang baru cangkang. Oh, Yang mahal itu. Oh iya. Itu yang paling mahal. Buat mancing kita. Ini saya nemu undur-undur tapi dia nggak ada cangkangnya. Katanya dia lebih mahal karena aroma amisnya tuh lebih keluar. Cocok untuk dijadikan umpan ya. Yang ada cangkangnya dari mana coba Mas? Kelihatan dari kelihatan yang nggak ada cangkangnya. Kalau ini ada cangkangnya. Mana Mas? Nah ini biasanya kan tadi. Oh, Banyak tuh. lumayan juga ya. Kalau biasanya undur-undur dijadikan umpan, kalau sekarang saya mau mengolah nih undur-undurnya. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wow. Setelah dipastikan tidak ada sisa pasir yang menempel, yutuk atau undur-undur langsung digoreng. Wow. Karena memiliki daging yang sangat kecil, cangkang yutuk tidak perlu dibuang. Ini tuh dia sejenis kepiting atau udang, ketika digoreng langsung berubah warna jadi kemerahan. Digadang-gadang memiliki rasa gurih layaknya udang, tak perlu bumbu yang rumit. Cukup tambahkan beberapa bumbu dasar. Bu, ini udah undur-undurnya. Sekarang saya minta bumbunya buat kita oseng-oseng.
Selain bercita rasa tinggi, kandungan omega 3 yang terkandung di dalamnya layak disetarakan dengan udang, lobster, dan beberapa jenis kepiting. Kandungan omega 3 terbukti dapat membantu melawan penyakit jantung dan mencegah penyakit stroke. Dengan sekali gigitan, saya dapat menembus tempurung punggungnya dengan mudah. Ini benar-benar di luar prediksi saya, karena rasanya tuh gurih banget. Jadi cangkangnya itu dia nggak terlalu alot dan juga nggak terlalu keras. Bisa dimakan semuanya. Dan kalau dalamnya itu mirip seperti udang rasanya. Enak banget, Bu. Kadar protein yang tinggi dalam hewan ini dapat memicu reaksi alergi yang ringan hingga berat. Khusus bagi penderita alergi tinggi, harus lebih berhati-hati. Dari semua makanan ekstrim yang pernah saya coba, menurut saya undur-undur ini yang paling enak tenan. Kayaknya saya bakalan kangen deh kalau lagi nggak di Jogja. Ya kan, Bu? Nanti saya boleh lah, Bu, main kesini untuk nyobain ini lagi. Oke? Ikuti jejak saya, jejak petualang.